Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi SMP Budi Utomo Surakarta, khususnya kelas 8. Kali ini bertemu lagi dengan Ustadz Ilyas pada mata pelajaran PAI. Jadi anak-anak, kalau biasanya yang mengajar itu adalah Ustadzah Mira, tapi karena saat ini Ustadzah Mira sedang cuti untuk mempersiapkan kelahiran putranya, maka untuk kurang lebih 2 bulan ke depan yang mengajar pendidikan agama Islam atau PAI adalah saya, Ustadz Ilyas. Ya, kita doakan semoga proses persalinan Ustadzah Mira diberi kelancaran, kemudahan, dan keberkahan, dan juga semoga kelak putranya menjadi putra yang solih maupun solihah dan bisa menjadi dan taat kepada kedua orang tua dan juga bisa menjadi pejuang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Oke. Setelah kemarin kita melaksanakan PTS, hari ini kita kembali lagi pada pembelajaran jarak jauh ataupun PJJ. Ya, diharapkan anak-anak bisa mengikuti dengan semangat seperti biasanya dan juga tetap mengikuti dengan baik, dengan semangat dan jangan sampai bosan ya. Ya, kali ini Ustadz akan menyampaikan bab tentang jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Ya, ini sujud itu terdiri atas 3, yaitu sujud syukur, kemudian sujud tilawah, sujud sahwi. Nah, kemudian nanti juga Ustadz akan sampaikan tentang ketentuannya, tata caranya, sebabnya, hikmah, dan lain-lain. Sebelum Ustadz melanjutkan pelajaran, di sini Ustadz sampaikan dulu bahwa mata pelajaran PAI ini, materi yang akan Ustadz sampaikan di sini adalah materi yang mengacu pada kurikulum yang sudah disampaikan pemerintah. Jadi mungkin di sini nanti terdapat beberapa hal yang mungkin entah di situ hukum ataupun yang lainnya mungkin yang berbeda dengan tanda kutip kita, ya, berbeda dengan kita. Ya, karena memang di sini kita mengacunya pada kurikulum pemerintah, pada kurikulum yang telah ditentukan oleh pemerintah, bukan mengacu pada mungkin di situ materi pondok maupun yang lain-lain. Ya, itu beda ya. Jadi untuk nanti untuk acuan keseharian kalian tetap mengacu pada materi yang sudah disampaikan di pengajian-pengajian kalian. Entah itu mungkin kalau di sini ya materi PPG, atau kalau di rumah ya materi yang disampaikan saat mengaji, atau mungkin yaitu materi pondok dan lain-lain. Pokoknya saat kita mengaji Al-Quran hadis seperti biasanya. Ya, itu tetap yang kalian jadikan acuan. Sedangkan untuk materi PAI ini ya dimengerti saja, tapi ya materinya kita mengacu pada pemerintah. Jadi ya dimengerti untuk nanti sebagai pembelajaran kita ke depannya. Seperti itu ya, anak-anak. Untuk dimengerti. Oke, kemudian kita lanjutkan. Oh ya, tadi ada 3 sujud syukur, akan tetapi pada materi hari ini yang akan kita kupas, ada 3 sujud. Kemudian materi yang pada pagi hari ini akan kita kupas adalah sujud syukur. Ya, sedangkan sujud tilawah, sujud sahwi mungkin pada pertemuan lain waktu atau mungkin bisa dibaca sendiri di buku.
Tapi Ustaz jelaskan sedikit, sujud tilawah itu sujud yang kita lakukan biasanya saat sujud saat membaca Al-Quran. Jadi di situ ada tanda untuk sujud, dan di situ kita melaksanakan sujud saat membaca Al-Quran, yaitulah yang dinamakan sujud tilawah. Kalau sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan saat kita lupa rakaat atau lupa sesuatu, atau ya pokoknya terjadi kelupaan saat kita melakukan sholat. Ya, jadi nanti setelah tahiyat kita melakukan sujud 2 kali. Ya, karena kita lupa sesuatu, lupa rakaat, lupa melakukan tahiyat dan lain-lain. Ya, itu yang dinamakan sujud sahwi. Saat setelah tahiyat terakhir dilakukannya. Nah, sedangkan untuk sujud syukur, mari kita buka di slide selanjutnya. Sujud merupakan satu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah setelah manusia itu boleh bersujud. Adapun kepada sesama manusia, kita diperintahkan untuk saling menghormati saja. Pada saat kita sujud, maka dahi, telapak tangan, kaki, dan lutut semua menempel ke tanah atau alas sujud. Inilah posisi paling ideal sebagai bentuk kepasrahan, ketundukan, dan kepatuhan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh gambar sujud. Ya, ini sujud syukur dilakukan saat sedang mendapat kebahagiaan atau mendapat rezeki. Syukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang meroleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Untuk mengungkapkan syukur, seringnya kita hanya dengan mengucapkan kata alhamdulillah. Ternyata di samping dengan mengucapkan alhamdulillah atau hamdalah, kita juga diajarkan cara lain untuk mengungkapkan, yaitu dengan sujud syukur. Ingat, ketika melakukan sujud syukur, ekspresi syukur itu tidak hanya terucap dalam lisan saja, namun juga dalam bentuk tindakan berupa sujud. Ini adalah dasar hukum sujud syukur, terdapat pada hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Nah, apa saja yang menyebabkan kita untuk melakukan sujud syukur? Yang pertama adalah mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yaitu terhindar dari bahaya atau kesusahan yang besar. Ya, ini adalah tata cara melakukan sujud syukur, yaitu menghadap kiblat, kemudian niat untuk sujud syukur, kemudian sujud seperti sujud dalam sholat. Kemudian duduk kembali. Ya, hikmah syukur yaitu terhindar dari sifat sombong atau angkuh, kemudian memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima, kemudian merasa dekat dengan Allah, kemudian memperoleh tambahan nikmat. Oke. Ya, itu seputar sujud, khususnya pada materi kali ini yang saya jelaskan adalah sujud syukur. Oke, mungkin sementara itu dulu yang bisa Ustaz sampaikan. Banyak salah dan kurangnya Ustaz mohon maaf sebesar-besarnya. Jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Akhiru qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.